Jadi waktu itu ditantang. Adik-adik semua yang bisa juggling 20 kali, Om Hen kasih minuman dulu ada namanya Gatorade. Oh, Gatorade. Gatorade dulu, Gatorade. Satu botol. Juggling lah itu semua. Set gue berapa, Bro? Berapa? 2000 kali juggling. 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Herozikin di Topcast. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya adalah Bayu Simerah. Dia adalah fans MU sejati. Wih, Bay, udah mulai, Bay? Udah mulai. Sibuk Bentar, banget, lagi WhatsApp. Coba. WhatsApp. Oh, mau pamer dia. Maria Ozawa. Bukan. Udah mulai, sorry. Maria Vania baru bikin konten nama Maria Vania WhatsApp mulu. Bukan. Iya, manggilnya Beb gitu lagi, Beb. Bebek. Bini gue jangan nonton dulu yang ini nih. Adegan ini jangan nonton dulu, coba. Aduh. Konten terakhir gue lihat di My Futsal bikin collab sama Maria Vania ya, Bay? Sama Bilinya juga dong sebutinnya. Oh iya, sama Billy juga kan? Iya. Bertiga jadinya. Bertiga ya. Lu orang ketiga tuh. Ya bisa jadi. Gue figuran nih, figuran aja lah. By the way, gue akhirnya bisa datang ke kerajaan Tops. Tengil banget ya, anak Depok padahal. Dulu. Sekarang sih Depok. Anak Bintaro. Bintaro pinggiran, tapi pinggiran bukan Bintaronya. Bintaro pinggiran. Gimana kabar lu, Bay? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, gue sebuah kebanggaan lah bisa mendatangkan lu sebagai bintang tamu, kita ngobrol-ngobrol. Glory. Apaan? Ogah amat gue glory. Kok gitu sih kamu? Gua Liverpool sejati gue. Liverpool sejati kamu ya. Lu sering nonton? Sering kan nggak nonton match Liverpool? Sering. Emang. Gue nggak pernah kecuali pas anak gue lahiran, anak gue yang pertama sama. Ya itu doang. Yang kedua apaan gue lupa. Oh, pas lagi sholat Id. Oh, pernah. Itu gitu doang. Gue Liverpool sejati. Oke. Kayak kalau gue nggak nonton itu kan karena besoknya mungkin ada tanding, ada latihan. Iya sih bener. Waktu lu nggak seluang gue ya. Oh iya. Lebih sibuk. Iya lumayan. Tapi by the way lu udah pernah kesana kan? Belum. Oh lu udah pernah? Aduh, ngomongin sejati lah. Aduh. Iya. Oke, gak ada COVID gue kesana, gue meluncur. Amin. Tapi kalau cuma nonton doang sayang dong. Main juga di sana, main bola kayak fun di sana. Ada juga. Ada. Lu kesana pas lagi ajang apa sih? Ajang dapat hadiah freestyle Indonesia. Oh. Tadi ntar aja kita cerita ini seru banget sih. Ini. Udah langsung aja. Iya, kenapa? Tapi by the way gue thank you ya udah diundang ke sini. Iyalah, gue yang thank you susah lah. Susah banget ya waktunya ya. Lu yang susah. Enggak juga. Ini apalagi sibuk-sibuk bawa Baileys. Bacanya Baileys, benar. Baileys. Ini kopi susu. Gue buka dulu ya enggak? Ini beneran ada es batunya tuh, lihat. Ada es batunya dong, udah diisi dong. Alah, tolong dong, sayang. Mendingan yang satu dulu kita habisin. Oh iya benar. Satu dulu kita habisin ya. Lu penghematan lu. Ini biar oh iya biar buat tim gue ya. Buat teman-teman. Coba benar. Sambil minum nih enak ya. Bisnis lu banyak banget ya, Bay? Alhamdulillah. Sebagai pengusaha gue salut banget sama lu. Karena tapi saya belum ada apa-apanya dengan Bapak, Pak. Iyalah, enggak lah. Belum ada, Pak. Ya, sama-sama pengusaha lah, udah gitulah, ya kan? Enggak lah, lu apa aja sebutin, Bay. Yang gue tahu nih. Ntar kalau ada yang salah lu kasih tahu. Oke. Baitographer. Oh ya. Nah, itu adalah penyedia fotografer pada saat lo pengen main fun football. Yang nggak fun juga bisa. Boleh. Ya mau adegan berantem lu di foto juga bisa kan? Boleh. Tuh, baitographer. Kedua, bay bola. Sepatu futsal. Kan sama kayak Bapak. Iya benar, sepatu futsal. Oh, makasih loh udah dipromosiin loh. Enggak apa-apa. Baybola.id kan Instagramnya. Nah, baybola. Nasi idola baru rilis kemarin ya kan? Baru rilis kan? Ini kan saya undang nggak datang, Bapak nggak mau datang. Kan gue habis operasi. Astaga, iya bener jalan. Iya bener. Kecuali lu mau jemput. Iya bener. Jemput. Apalagi kan kafenya naik ke atas tuh, gue lihat tuh. Dikit doang, Pak. Iya kan gue nggak bisa naik tangga saat itu. Gue gendong. Waduh, boleh juga deh. Ulang lagi deh, opening lagi deh. Ntar gue gak bisa jalan lagi. Itu warteg. Ya warteg pakai masa kini konsepnya. Terus udah 4 tuh. Nasi idola, terus Baileys. Bola bareng itu. Apalagi, Bay? Ada lagi nggak? Ya ada itu aja. Itu aja 6. Baru itu sih. Gila. 6. Oh, berbayar.
Baru tahu tuh. Apaan tuh? Berbayar itu desain untuk mabar. Desain kan kalau orang komunitas sekarang tuh punya open list. Gue tahu, gue lihat kemarin Instagram. Berbayar namanya. Berbayar. Jadi foto lu dibikinin ininya. Poster. Jadi poster posternya. mabar. Poster mabar itu dia yang ngurus. Oh gitu. Dia yang ngurus, Pak. Itu masing-masing lu yang ngurus atau ada orang yang masing-masing? Ada orang, Pak. Kalau saya yang ngurus saya mati cepet, Pak. Kalau saya ngurusnya semua, Pak. Emang kalau lu yang nggak ngurus lu nggak ada jamin mati lu lama? Nggak tahu kita udah mati. Astagfirullahaladzim. Iya bener. Tapi kan lu pemain futsal juga, Bay. Gimana cara lu bagi waktu? Ya itu dia, Pak. Harus pintar-pintar bagi waktunya itu. Apalagi sekarang waktunya tuh tambah lagi dengan keluarga lagi. Iya. Ya bagi waktunya gitu. Nah ini di tahun ini adalah pertaruhan gua nih sebenarnya nih. Pertaruhan gua di antara ya gue harus milih yang mana nih. Benar. Di tahun ini nih. Benar. Harus milih yang mana gitu. Karena kemarin sebelum liga yang sebelumnya tuh sebelum Covid itu kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu gue milih tim Jikato. Itu bisnis gue jujur aja hampir semuanya goyang. Oke, gara-gara lu terlalu fokus futsal. Betul. Karena kan kalau udah latihan di lapangan kan dengan intensitas latihan tinggi Liga Pro itu selesai latihan tuh udah tepar. Capek ya? Wah capek, Pak. Apa emang lu yang lemah kali? Betul. Umur, Bay? Umur, Pak. 35, Pak. 35. Terus ngikutinnya yang 20 tahun, Iya, 23 tahun. Bener. Tapi ya gue semangat gue nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Mereka walaupun ya udah sprint ya kalah, udah di sprint kalah. Tetap. Gitu. Sekarang lu main di udah langsung mulai nih di Pendekar. Pendekar FC. Zet, Jaka Sembung, Wiro Sableng. Nggak, kenapa namanya Pendekar, Bay? Nah itu kemarin jadi perbahasan saya dengan beliau juga untuk ya itu ada filosofinya sih. Oke. Pendekar tuh ya orang yang nggak mau kalah. Pendek dan kekar kali. Oh enggak juga. Enggak juga. Pokoknya pejuang lah. Oke. Gitu, warrior, pejuang lah. Dia filosofinya seperti itu. Saya sih kurang ini juga sih kemarin kok kenapa ini namanya dia punya filosofi itu terus juga dia kekeh dengan nama itu ya udah. Oh ya wis. Oke. Ya udah. Tapi bagus kok Pendekar United. Iya bagus, maksudnya namanya tuh yang message-nya langsung dapet kan. Kalau yang lain-lain tuh namanya istilah, betul. terus bener-bener nama. Ini bener-bener kayak ini bener-bener tim pendekar gitu ya. Kalau kayak halus itu kan ada singkatannya. Betul. Nah terus kalau misalkan SKN juga misalkan SKN udah nggak deh. SKN ganti Safin. Oh ya Safin. Terus juga BTS Bintang Timur Surabaya. Nah kalau pendekar ini satu kata tapi maknanya kuat. Iya. Gitu. Siapa tahu Atta Halilintar ngelihat bisa duduk di depan gua ngobrol-ngobrol. Tak. Siap. Lagi isolasi. Karantina. Iya. Maaf. Iya. Nah, sebelum itu gue pengen tahu nih, lu sebagai senior gue lah, secara umur lah ya, secara umur sebagai senior. Jadi gue baru tahu bahwa ternyata lu lahir lu besar di Depok. SMP itu di Depok. Terus gue pernah nonton video lu sama waktu di channelnya Brandon Sport ya. Oke. Lu interview sama Gary ya. Gary. Nah ceritanya tuh panjang banget dan unik banget, 1 jam tuh ya. Oh iya. Itu doang. Itu 1 jam. Itu 1 jam. Nah itu gue nonton tuh kira-kira ya 3 menit lah. Enggak. Pantesan responnya jelek. Enggak. Gue nonton lumayan lama sampai 30 menit lah. Sampai 30 menit dan beneran gue nonton. Ya, nah, makanya lo skip terus ya. Enggak. Gue nonton sampai 30 menit dan gue dapat ternyata masa kecil lu gokil juga gitu kan. Nah, ini jadi menarik nih Tops buat lo semua karena menurut gue ada beberapa hal yang patut banget diambil contoh dari lu ya, oleh para viewers kita yang masih muda nih. Yang pertama, jiwa bisnis lu tuh gila sih menurut gue ya. Salah satu atlet futsal yang jiwa bisnisnya salah satu yang terbaik lah menurut gue. Yang kedua, lu juga tahu bahwa pintar memanfaatkan potensi. Oke. Lu tahu lu sosok, ya lu tahu lu udah jadi orang gitu ya di industri futsal. Kalau ada peluang kolaborasi, ayo. Peluang kolaborasi, ayo. Bagi hasilnya berapa, ayo. Gitu kan, bener gak? Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi gue pengen tahu nih, Bay. Lu kecil lu gimana segala macam, ceritain dong. Kecil gue sih pada umumnya mungkin hampir sama dengan anak-anak yang lain ya. Iya kecil dulu kan, segini dulu ya, nggak kan? langsung segitu Nggak kan. langsung segitu gitu. Jadi tuh kecil gue itu gini. Bokap gue itu kakek gue itu lumayan tajir melintir. Wah, kakek gue. Mantap. Gue minum ya, gue sambil minum ya. Sambil minum, kita sambil minum dulu. Ya dong, nih ada anjir, cheer. Ada. Bunyinya enak banget ya. Coba gue. Oh begitu ya? Enggak gitu ya? Enggak gitu sih konsepnya. Ngegas anjir. Kok ngegas? Wah gitu. Wah. Oh gitu. Gila nih. Kopinya.
Standar lagi. Kan barang lu sendiri masa lu. Iya. Enak. Tapi ini kopi Baileys ya, tapi non alkohol nih. Ya masa kopi ada alkohol? Oh enggak, ini kan ada nama Baileys itu kan ada juga yang ya, tapi ini non alkohol. Gua enggak tahu serius. Ini cuma pakai bumbu. Sorry, gua norak. Tambahin. Gua terus main alkohol gitu. Lanjut. Oh, lanjut. Kakek lu? Kakek gue tuh enggak melintir sih, tajir lah dulu di kampungnya tuh di Sumatera Selatan. Jadi mungkin bapak gue itu keturunan ke-7, gue keturunan ke-8. Oh iya, jadi lu kena apes. Kena apesnya, Iya. gue mungkin waktu itu. Jadi nggak ngerasain. Buruk sangka lu sama keluarga sendiri lu. Jadi gue nggak ngerasain mungkin ya keturunan ke-8. Jadi Terus. Ya nggak banyak ngerasain apa yang udah jelasin bapak gue sih. Oke. Terus waktu itu lahirnya gue di Palembang memang. Palembang. Tapi bokap asli Palembang. Asli Palembang. Nyokap Jogja. Oke. Nyokap Jogja, terus ke Jakarta lah, kecil itu SD itu. Jadi kayak lu ngerantau ya? Ngerantau lah gue itu. Jadi, tapi sama keluarga? Sama keluarga. SD gue tuh di daerah Tebet lah. Oke. Daerah Casablanca, Tebet itu. Jadi ngerantau pertama kali ke Jakarta tuh ya kaget juga sih, agak kaget. Oh begini di Jakarta nih ternyata nih, dengan keterbatasan kita sekarang di Jakarta gitu. Waktu kecil masih SD lah gitu. Terus memang sih untuk makan itu waktu kecil tuh memang bukannya nggak punya gitu, bukan nggak punya, ada tapi seadanya. Terus gue waktu kecil itu suka nyari uang sendiri bro, kecil. Lo mau tahu apa aja? Apa ya? Coba ceritain. Berarti emang dari kecil lo kerjaan lu jago nyari uang lo ya? Ternyata itu termenset. Apa lu jangan-jangan tuyul waktu kecil? Iya bisa juga tuh waktu botak. Waktu botak tuyul gue kan. Jadi waktu kecil tuh gue secara nggak langsung tuh kayak gue berarti dari kecil tuh udah mau cari duit sendiri gitu kan. Kayak, walaupun nggak disuruh sama nyokap bokap gue. Kayak misalnya rumah gue tuh waktu itu dekat kuburan bro. Kuburan. Terus gue ngelihat ada anak kecil yang lebih kecil dari gue lagi tuh bersihin kuburan. Kuburan kayak ada orang yang lagi pengen ziarah, bersihin, dilapin. Besok gue mau ngelakuin itu tuh. Gue ajak temen gue, tetangga kan gue ajak. Mau dapat duit nggak? Ayo ikut kita beresin. Ada bu, kita gitu sapu-sapuin kuburan tuh, sapu-sapuin kuburan. Akhirnya berapa hari itu dapat uang. Besoknya itu emaknya udah di rumah gue. Emaknya anaknya gue ajak. Oke. Udah di rumah gue. Ngapain lu ngajak anak? Betul bro. Dimarahin gue bisa-bisa sama mamanya. Dimarahin padahal tuh anak tajir. Gue yang ngajak kan. Gue aja yang ngajak yang. Lu anak tajir lu ajak kayak gitu kan, orang tuanya kesel kali ya. Kesel tersinggung bro. Mungkin tersinggung gitu loh. Terus ya gue kasih mah dapat uang mah 20.000. Mak gue tuh gimana ya? Umur lu kecil 20.000 gede banget. 20.000 bro. Buset. Itu gue dari pagi sampai mau maghrib. Total. Iya. Dari pagi sampai orang ngasih cuman 2.000, 1.000, 2.000, gue kumpulin. 20.000 tuh gede bro. Banget. Pas udah aneh. Mak gue pengen marahin. Pas gue kasih 20.000 kagak jadi. Lumayan. Nangis. Gue pikir lumayan. Besok kamu lebih giat lagi. Iya. Pas di situ itu kan kalau misalnya ziarah gitu kan ada harinya. Ada harinya gitu. Betul. Kan. Kalau nggak rame tuh dulu gue ngambilin belanjaan ini, boleh disebut gak sih mereknya? Gak apa-apa. Boleh disebut. Itu dulu tuh sebelum Carrefour itu dulu namanya Kontingen. Oh, sebelum Carrefour. Umur lu udah tua banget. Iya bro. Gue nggak tahu itu. Fix itu bro. Jadi orang yang bawain troli. Waktu itu belum ada troli tuh. Orang bawa plastik aja. Gue yang bawain ke mobil. Oh berarti lu standby di dekat mall? Iya. Di dekat mall itu, di bawahnya tuh pintu masuk. Terus udah selesai itu, gue iseng-iseng masuk ke dalam. Waktu kecil belum mengerti apa-apa mungkin gue ya. Makanin coklat bro, gue di Kontingen itu. Coklat dari mana? Ada yang ada aja di situ gue lihat. Wah ngaco lu. Iya. Terus ya kalau dibilang maling ya maling. Iya bener iya. Namanya ada orang jual. Makan abis 2 itu udah ditangkap gue sama security situ. Dipanggil bokap gue gitu ya, mungkin dia ngira gue belum ngerti kali ya, belum ngerti. Akhirnya dibayar. Dibayar. Udah pakai 20.000 yang lo yang kemarin. Enggak beda. Iya bisa jadi sih. Bisa jadi. Akhirnya selesai itu Jumat gue suka jualin ini koran buat orang alas sholat Jumat. Oke. Itu di Saharjo Tebet itu, kurang lebih di Saharjo. Terus ngapain lagi ya gue tuh? Banyak lah, lumayan jualan koran. Gue jualan koran. Terus juga ya itulah yang sedih-sedihnya itu. Nah pada saat kemarin gue ke SMA gue, itu ternyata tuh SMA gue tuh tempat kuburan yang sering gue bersihin. Gue pas lagi lewat tuh kan bawa kendaraan lewat, itu gue berhenti bro. Di situ gue berhenti di mana kuburan yang gue cuci itu, gue ngelihat gue ada di situ. Kayak gimana ya? Kayak ngebayangin lah. Halu ya? Itu namanya halu bukan sih? Halu. Kayak gue berhenti itu gue ngelihat, anjir ini dulu tempat kecil gue.
Itu kuburannya masih ada. Oh, masih ada. Masih ada kuburannya. Dulu gue bersihin ginian di sini anjrit. Ya udah, akhirnya kayak kebayang lah ya. Kebayang terus itu. Terus ngelewatin tuh masjid yang gua jualan koran, ngelewatin ya tuh Carrefour sekarang udah gak ada lagi, namanya Plaza Festival itu sekarang. Oke, Plaza di Festival. Sumantri itu kurang lebih kayak gitu. Ya kayak gitu deh, Bro. Gua kecil gua ya udah bisa mau nyari duit sendiri gitu, Kalau dibilang susah, lo pernah gak sih sekarang gue tanya lo, sesusah lo kecil itu makannya apa sih? Enggak, gue nggak pernah nggak makan. Gue selalu makan. Ya paling susah gue pas di pesantren karena dijatah makannya. Oh, dijatah ya. Nah, tapi sebenarnya basicnya keluarga gue nggak pernah gimana Ya, banget urusan makan. Alhamdulillah. Emang kalau lu gimana? Kalau gue itu pernah, gue kan berempat ya, waktu itu ada adik gue yang terakhir belum ada. Jadi gue berempat sama bokap gue sama nyokap gue, berlima makan satu mie dibagi 5. Oke. Kuahnya gue banyakin. Gak ada rasanya dong. Iya, mau nggak mau, Bro. Sama kerupuk putih, bagi 5 pakai nasi, udah begitu tuh. Di situ tuh gue, aduh, jadi kayak terpacu pengen punya uang lagi gitu loh. Pengen punya uang. Itu umur lagi. Berapa? Itu masih SD tuh. Masih SD. Terus ikut main futsal, ikut taro-taro. Bukan futsal waktu itu, apa ya? Olahraga yang bola nyeker lah. Iya. Taruh nama kampung sebelah. Ya main bola lah ya. Tapi lu udah jago tuh dari dulu, Bay. Lu kan di masa kemasan lu tuh jago banget, Bay. Di masa kemasan ya. Sekarang udah mulai silver lah. Perunggu. Atau juara harapan 2 lah sekarang. Juara RT lagi, harapan 2 lagi. Siap. Ya lu kan kenceng banget, tendangan lu kenceng gitu. Aduh. Bagus banget lu. Ya gue tau lah. Kecil itu ya gitu. Lagi sekolah, kita orang ujian, gue 5 menit, Bro. Mau ngerjain itu ngasal. Udah selesai, udah gue keluar. Gue main bola. Di SD tuh juggling sendiri. Bola plastik waktu itu masih ada. Bola plastik sendiri, gue tendang yang jauh, nyangkut ke sekolah di atas itu. Besoknya bokap gue dipanggil, nih nilainya 0. Nilainya 0. Pas ujian udah, di situ mungkin udah diajakin kali gue. Dulu diajakin pertama tuh ikut Asiop. Asiop. Ini beneran ini. Oh iya. Ini sekolah bagus ini Asiop. Bagus. Oh iya dong. Almarhum Om Roni, almarhum ini pertama kali tuh seleksi, dan itu alhamdulillah dapet beasiswa. Tunggu, gimana bisa lu anak orang ya saat itu dalam kondisi tidak bagus tapi ikutannya Asiop? Kan itu berada. Itu waktu itu ada beasiswa. Oh. Ada seleksi beasiswa. Gue inget banget tuh beli sepatunya di Top Score belum ada. Belum ada, Bro. Belum ada, jangan ngada-ngada lu, belum ada Top Score. Belum ada. Di Bay Bola Makin gila lagi. Makin gak ada lagi. Di Minangkabau. Minangkabau tuh daerah Manggarai. Oke. Pinggir jalan. Masih ada gak ya sekarang ya? Masih ada, nggak tahu deh tuh. Itu sepatu second yang digantung-gantung. Oh. Itu tuh pertama Diadora. Itu jalan Minangkabau namanya. Minangkabau namanya. Di belakang Manggarai itu ya, Vicky Sianipar. Oke, sekarang jadi tempat ini kursi-kursi kayak gini-gini nih dari situ. Bener nggak? Iya, Vicky Sianipar kan? Iya, Vicky Sianipar. Iya, jadi tempat-tempat jualan kursi gitu. Oh iya. Terus iya. tongkat-tongkat, kursi roda. Betul. Betul. Oh, di situ ada yang jual sepatu bekas. Iya, sepatu bekas, harganya waktu itu 4.000 apa 5.000 ya. Diadora pertama kali. Jadi juga Diadoraan itu. Iya, Diadoraan, dan itu Italinya Sukabumi itu kan. Iya, Itali Sukabumi. Ya udah, ikut itu di Menteng. Seleksinya di Menteng itu tahun. Dan itu ya keterima. Keterima. Oh, jadi lu Asiop. Terus Asiop. Terus pindah ke Simpruk, latihannya lebih jauh. Gue tuh ngerasain namanya latihan tuh pakai Metro Mini. Metro Mini, terus juga ya ke Simpruk sendirian, gak ditemenin. Simpruk tuh lapangan Pertamina. Dulu lapangannya belum sebagus sih yang kemarin lah. Yang lo main bola ada pocong. Oh iya, bukan pocong, Bro. Tante Kun. Ya, ada kan ya? Tante Kun. Gue inget tuh. Anjir, itu pas lagi gue posting itu, ya gue cara nggak langsung orang jadi malas main di situ, Bro. Enggak, gue bukan jadi males. Gue kalau lagi jadi striker, gue ngeliat ke situ mulu. Iya. Harus nge-shoot. Bukan ke gawang ya. Gue ngeliat ke gawang, tapi pas ada yang ngeliatin nggak? Ada yang ngeliatin gimana nih? Jadi Parno. Apalagi pas bola ngambil di situ kali ya. Kipernya tuh PR banget tuh. PR banget. Kipernya PR banget. Aduh, ya Allah, boy-boynya juga males di situ ya. Terus gimana? Udah SMP itu atau SMP. Asiop itu. Dari SD SMP. Oke. Lama juga tuh gue angkatannya si Erlangga Sucipto, Jufrianto gitu. Dulu ada almarhum Om Hen itu yang kemarin baru meninggal tuh.
Om Hen. Nah dia itu salah satu orang yang memperlancar juggling gue. Jadi waktu itu ditantang, adik-adik semua yang bisa juggling 20 kali, Om Hen kasih minuman dulu ada namanya Gatorade. Oh Gatorade. Gatorade dulu, Gatorade. Satu botol, juggling lah itu semua. Set gue berapa bro? Berapa? 2000 kali juggling. 2000. Beneran lu? Serius? Ngibul lu 2000 bay. 2000 gue dulu waktu kecilnya. 2000 bawa berapa kerat tuh dia? Akhirnya nggak cukup berapa Gatorade nggak cukup. Besok diganti lah besoknya ditantang lagi. Oh kok ditantang lagi nih? Akhirnya gue cuma 20 bay. Iya. Buset 2000 anjir, berapa jam itu? Iya 2000. Tapi gue tuh cepet emang tek pakai satu kaki dua kaki. Oh iya. Akhirnya dibeliin bener. Gue inget banget tuh sama Om Hen tuh. Inget banget gue tuh. Dia memperlancar juggling gue mungkin. Jadi lancar. Terus juggling gue terakhir ketemu tuh di Blok M Square. Dia lagi nonton sendirian. Wah itu gue punya cerita yang gokil sih sama dia sih. Itu di Asiop tuh kurang lebih seperti itu. Waktu itu pelatihnya masih Om Rias. Gue gak tahu. Oh gak tahu ya, Om Roni Patilah. Iya, itu gue tahu. Nah itu soalnya SSB. Gue dulu ikutan SSB. Tapi SSB ecek-ecek. Kan kalau Asiop kan udah level udah tinggi banget pak. Ya kan, salah satu yang. Boleh tahu nggak SSB kalau? Apa gue namanya lupa ya. Di daerah Kukusan sini nih, lo tau nggak? Ada di belakang UI itu ada SSB di situ. Jadi gue dikasih tahu sama gurunya, Mam, syuting caranya tuh gini. So tahu lu pak. Gue suruh pulang besok. Ternyata lebih so tahu gue. Modal so tahu gue dari dulu ternyata dari kecil. Gue pernah ikutan SSB di situ. Tapi gue nggak betah karena ya nggak kepake lah. Emang nggak bisa mainin sih, gimana sih? Nggak jago gitu. Kalau latihan di Asiop, sampai motor gue hilang, 2 motor gue hilang. Lu sampai kapan? Sampai SMA atau? Sampai enggak SMP. Sampai SMP kelas 3 SMP di situ. Terus pindah ke Senayan. Yang sekarang lapangan apa? Hoki. Hoki. Dulu dia di situ tuh. Gue ingat tuh. Motor gue hilang, Supra sama Satria. Ingat gue. Kok bisa lu SMP bawa motor Satria? Bisa gue. Enggak, maksud gue kan lu katanya nggak punya duit saat itu. Kan nabung terus bro. Itu kan dari SD terus ke SMP. Nabung tuh gue dari itu yang main street di jalanan itu 50.000. Dulu 50.000 gue SMP. Iya. Satria juga dulu gue ingat gue tuh harganya cuma 12 jutaan. Bukan yang Satria yang FU itu gue. Lo tau Satria yang awal kan? Iya itu Satria Hiu. Buset tuh udah ganteng banget dulu lu bawa Satria. Cakep bener. 12 jutaan saya ingat gue. Iya. Itu tuh keluarnya bareng Smash. Ingat gak lu? Sogun. Dia ngapa ngomongin motor anjir. Setelah Shogun ada Smash yang iklannya Komeng. Yang Komeng. Itu mah Jupiter ya? Jupiter kali. Ini almarhum siapa yang Sidul? Karyo. Nah itu iklannya itu. Mungkin. Itu 2000-an awal itu. 2000-an awal ya. Oke, kecil gua ya lumayan bergejolak lah. Kecil gua tuh. Terus juga SMP. Lo percaya gak? Ini toko lu di depannya itu tempat jalur gua tawuran. Di Kelapa 2 sini. Depan toko lu. Oh gitu. Jalur gua tawuran. Kalau udah ada top score sama lu, gua tembak lu dari belakang. Bener. Cepret. Dulu tuh. Akhirnya ngapain tawuran? Emang lu SMP daerah sini? SMP gue di SMP 1 Depok. Sokat namanya dulu Sokat. Makanya tuh kemarin gue diundang ke radio tuh. Itu saksi mata tuh temen gue cewek yang ngundang gue dulu bay. Ya Allah bay, lu tuh ya ilah. Dulu gue kayak ini kali gue. Udah jelek, hitam. Ya tawuran. Tawuran pas lagi dia ketemu gue lagi. Wah lo udah gini diundang ke radio. Gitu. Teman lu jadi penyiar tuh ya? Penyiar di situ. Itu tempat jalur lo tuh. Gitu hampir gue dulu tuh mokat tuh hampir dah. Hampir ya. Ke arah ke sana tuh apa sih? Brimob sana lagi. Brimob sana lagi. SMP lawannya SMA. SMA mana? Ada namanya BKR 112 Baskara ya? Baskara. Oh, Baskara Sawangan. Iya. Bener gak sih? Iya bener. Iya BKR 112. Kan di jalur ke arah sana tuh ke arah Pemuda SMP 1 tuh jalurnya Tronton ya. Tronton. Gua naik tuh Tronton bukan di belakang Trontonnya, di atas supir naik. Kalau pulang sekolah Badung banget lu. Wah Badung banget bro. Pulang sekolah gue gak mau naik angkot tuh. Beda banget ya lu masa kecil sama masa gue ya. Iya, gue SMP pulang naik jemputan. Betul. Kalau gue pikir-pikir gak seru juga hidup gue. Maksudnya gue gak ngerasain gimana gitu. Iya betul. Lu dijemput ya kan. Ayo Imam. Iya benar dijemput masuk. Terus mampir dulu ya ke McDonald ya Imam ya. Kagak gak nyampe gitu. Gue KFC. Oke. Jagonya ayam.
Bukan McDonald, gue KFC. Oh iya. Iya, beda banget ya, Bay. Gak berwarna loh ya. Nggak seru sih, nggak seru. Terus gue pulang terus gue di rumah main bola biasa sama teman-teman. Akhir pekan gue main Football Manager. Lu tau Football Manager nggak? Anjir. Ini di depan komputer seharian Football Manager, nge-screening pemain-pemain bola apa semua segala macem. Beda banget kan, lu pasti lagi tarungan antar kampung apa gitu-gitu kan? Iya, tapi kan jadinya sekarang ya alhamdulillah lu lebih Enggak. gitu kan dari Tapi ilmu-ilmu yang kemarin. pasti ada hikmahnya juga ya, kenapa dulu lu waktu kecil harus begitu. Gue dulu kecilnya beda banget sama lu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan jadi pengusaha juga ibarat kata kan. Iya, alhamdulillah. Nah, cuman beda jalur aja. Meskipun lu punya bayi bola, gue punya top score gitu kan. Iya. Secara nggak langsung kita kompetitor, berkompetisi sebenarnya. Tapi jauh, Pak. Top score di sini. Bolanya di sini. Bolanya di sini. Gue doakan lah semoga Ya, segera amin. jos gitu kan. Amin. Nah, terus lu SMP di Depok. SMP di Depok. SMA di Jakarta. Jadi Tebet, lu pindah lagi dari Tebet ke, lu kan SMP-nya di Sokat. Lu pindah ke Depok dulu. Pindah ke Depok. Oh, 4 tahun. Pindah ke Depok orang tua lu. 4 tahun. Oke. Di rumah di Depok gua. Oke, terus habis itu pindah lagi ke Jakarta. Rumah masih di sini atau udah pindah ke Tebet? Pindah Mulu ya, Bay? Pindah mulu kayak kucing gue dulu. Ngontrak kayak kucing. Bapak gue kayak kucing. Ngontrak sono, ngontrak sini. Terus pindahnya itu di tempat gua yang dulu waktu kecil gua suka gituin kuburan. Oh. SMA gua tuh di sampingnya itu SMA Casablanca 79. Kalau gua dibilang SMA lu mana? 70. Orangnya udah jauh. 9. Orang taunya kalau 70 kan buset. 70 bro. Ngeri 70. Ternyata 79. 9-nya pas orang jauh. 79. Aduh. Terus SMA lu ikut Piala Coca-Cola enggak zaman dulu? Ikut kan? Ikut. Ada kan lu Piala Coca-Cola? Mainnya kan? di Ragunan waktu itu. Oh, masih di Ragunan, belum di PT IKA. Belum di PT IKA. Zaman gue di PT IKA. Masih di Ragunan. Naik motor, itu motor yang si apa namanya? Satria. Dari sekolah Casablanca ke Ragunan kagak pakai helm. Oh ya, zaman dulu masih bisa. Lewatin itu dong tuh, Mampang terus kagak pakai helm. Apalagi Satria Hiu kan. Satria Hiu. Sama ada waktu itu mantan gua nemenin terus tuh. Wah, nemenin terus kok gitu sih, ngirim kode gitu sih. Lu pengen dia nonton gitu, pengen ngucapin terima kasih gitu. Enggak. Ya terima kasih atas apa yang lu pernah lakukan dan atas kebodohan yang pernah lu lakukan. Ngapain nemenin lu main bola? Iya bener. Ngapain gak pakai helm? Kalau gue jatuh lu juga jatuh. Iya bener. Emang kalau gue jatuh lu kena aspal gue masih mau nerima. Iya. Goblok. Enggak lah. Terus lu ikutan Piala Coca-Cola saat itu dan ikut. Lu udah punya bakat ya saat itu? Udah punya bakat gue SMA tuh. Nah satu SMA tuh gue masuk ke AMFC, Coach Justin. Oh, lu anak muridnya Coach Justin? Yes, anak muridnya Coach Justin gue. Beasiswa juga. Oke. Di situ beasiswa pertama tuh. Gokil ya. Futsal. Jadi pas lagi S1 SMA itu latihannya di Gor Volley Senayan. Masih AMFC kan. Mereka pada latihan gue juggling di pinggir lapangan. Kamu mau main futsal apa mau juggler sih? Dulu nggak ada nama freestyler kan. Juggler sih gitu. Oh ya udah main futsal lagi. Oh gitu. Lagi. Masih dari dulu galak dia. Dulu galak bro. Wah yang kocak mah ada cerita nih yang kocak. Ya. Dulu kan Gor Volley itu kan ada tempat wasit ya. Wasit itu kan tempat duduknya lebih tinggi kan ya. Bener. Lebih tinggi di pinggir lapangan. Dia lagi makan nggak tahu bakso nggak tahu ketoprak tuh. Naik ke atas si wasit. Tingkah. Naik ke atas si wasitnya. Lagi kita syuting. Dang. Pas lagi gua syuting kena tiang gawang. Terus kena baksonya nih mangkoknya dia tumpah bro. Dia bilang gak? Overdoma. Dia kan bahasa Belanda. Overdoma. Pakai ada bahasa Belandanya, pakai bahasa Indonesia. Kita ya enggak ngerti deh. Dalam hati gue, ngapain lu di situ kan? Iya bener. Di lapangan, coach. Maaf ya coach. Dulu saya coach. Dulu saya yang bikin tumpah. Oh, jadi lu ikut AMFC itu ya? AMFC. Pas lagi lulus atau masih SMA? Masih SMA. Masih SMA kelas 1 tuh gue. Dulu gue latihan futsal. Malah gue latihannya tuh malah di AMFC-nya, jarang di sekolah. Oh. Jarang di sekolah tuh gue tuh. Dulu jadi ya ibaratnya SMA itu jadi rebutan juga. Bukan rebutan cewek-cewek ya. Maksudnya rebutan SMA, futsal SMA atau futsal di AMFC. Terus juga dulu gue SMA juga basket bro. Tapi tinggi ya? Yang menyelamatkan gue ini sebagai gue yang sekarang bukan futsal, bukan basket. Apaan? Paskibraka. Kok gitu?
paskibraka yang nyelamatin gue. Jadi Coba jelasin kenapa menyelamatkan. Gini. Gue sebelum itu kan badal banget, Bu. Badal banget ya kan. Jadi sebandel apa sih? Coba sebelum lanjut gitu. Tapi gue bandelnya nggak bikin orang tua gue susah ya, dalam arti kata kayak tawuran gitu-gitu ya. Kayak tawuran itu udah peaknya banget kalau mungkin di situ. Tapi narkoba gitu-gitu nggak? Oh no. Rokok? Gua nggak ngerokok. Tapi kemarin sempat ada iklan apa, kita bikin apa ya kemarin? Oh ini ada endorsean vape lah. Iya. Tapi gue udah gua jadwalin kalau gua kenapa-napa di seminggu ini karena nge-vape, gua buang. Oke, tapi aman. Kenapa-napa akhirnya, karena mungkin gue nggak pernah nge-vape, nggak pernah ngerokok, nggak pernah nge-vape. Dan juga gue kemarin on-nya tuh nge-vape tuh ngasal, gue nggak tahu cara nge-vape. Di mana aja, kapan aja gue nge-vape. Orang kan kalau lagi ngopi nge-vape dulu, taruh dulu vape-nya, ngobrol-ngobrol. Gue enggak, kayak orang gitu. norak gitu, kayak orang norak. Akhirnya bengek. Udah gue kasih semua. Padahal tuh lumayan juga, ternyata vape tuh mahal juga ya. Mahal, Pak. Nah itu gue dulu nggak ngerokok. Walaupun ngerokok dulu gue pernah nyoba doang. Ngerokok gini rasanya, udah enggak. Apalagi sampai yang minum pun gue pernah minum. Oh begini, udah selesai. Oh gitu ya. Bukan yang kecanduan atau ngerokok, nggak ngerokok gitu sih. Oke, terus lanjut ke paskibra tadi, kenapa? Paskibra kan, itu gue kelas 1 tuh. Paskibra tuh kelas 1 SMA juga, dari futsal itu juga. Terus dilirik sama paskibra yang senior, kamu harus ikut seleksi paskibra kan nih untuk besok ke RI, ke istana gitu. Udah seleksi, gue kelas 1 tuh gue seleksi. Futsal gue tinggalin dulu tuh emang. Kenapa dia senior lo nyuruh lo ikutan? Ya mungkin gue badannya Posturnya tinggi. Posturnya waktu itu tinggi gue. Tinggi, ikut seleksi, masuk gue DKI. Gue kelas 1 jadi paskibraka. Yang nyeleksi gue kelas 2, yang galak, yang kelas 3 itu tunduk. Kenapa? Jadi, karena lo lulus RI? Iya. Lulus ke DKI? DKI. Mungkin ya dia boleh kelas 2, kelas 3. Tapi gue kelas 1 udah prestasinya gue. Udah paskibraka. Nah pada saat itu gue masih badar tuh. Dulu di paskibraka tuh selain paskibraka, lo harus punya keahlian khusus yang orang lain nggak bisa. Apa? Jadi misalnya lo suruh paskibraka, lo bisa berbaris, lo bisa main gitar, lo nyanyi, lo biola. Gue freestyle, mungkin gue satu-satunya di paskibraka Indonesia kali. Yang cuman yang lainnya main gitar standar. Gue freestyle. Oh, jadi ada bawa bola, lu sini bawa gocek so jago lo. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan di situ. Ya. Dia bingung, bola bisa di atas, bisa di atas gitu. Dia bingung. Dikira cuman gue gocek doang kali gitu. Akhirnya gue mungkin salah satu kepilih kayak gitu tuh. Terus titik baliknya tuh ada di dulu ada namanya jerit malam ya. Jurit malam. Takut-takutin. Iya, ada angkatan gue tuh semua tuh datang ke situ, tapi harus pakai kemeja sama celana bahan meja putih. Siapa pesertanya atau pesertanya tuh, termasuk yang angkatan gue juga. Gue ke situ cuman bawa gini doang nih. Bawa gini doang sama dompet, udah ke sono. Jadi enggak ada pakai kaos lah ya gitu. Pakai kaos di sono. Wah, abis gue di sono. Abis gue di sono. Dipakein apa gue? Jadi bulan-bulanan dipakein rok cewek, dipakein bedak, dipakein pokoknya kayak di ospek gitu lah, kayak di ospek di sana. Nah, akhirnya ya gue kebuka mata gue, kayak lu tuh punya potensi bagus banget Bayu. Tapi kalau lo sifat lo maksudnya nakal lo kayak gini, terus-terusan lu nggak akan jadi orang. Nah dari situ tuh gue mikir. Sebelumnya lu nggak pernah mikir tuh ya? Nggak bisa mikir gue. Sebelum nggak pernah mikir apa yang gue mau lakuin. Tapi otak punya. Gue tuh mungkin di SMA tuh ya. SMA. Gue mungkin paling bodoh kali di angkatan gue. Di kelas gue lah ya. Paling bodoh tuh gue karena apa yang pelajaran yang gue sukain itu yang gue terusin. Yang gak gue sukain apaan sih? Paling ada waktu itu SMA gue di maki-maki sama guru matematika gue. Kamu ini bodoh banget Bayu nih. Masa kosinus tangan gini. Itu yang kata ada tuh pangkat-pangkat kamu gak tahu. Pak, saya kalau udah bisa ngitung 100 juta kurang 20 juta sama dengan 80 juta, saya rasa saya pinter Pak gitu. Keluar kamu Bayu. Keluar gitu. Jadi kayak olahraga, paling gue tekunin itu olahraga. Tapi ya alhamdulillah gitu. Bukannya gimana gitu. Jadi yang orang-orang pinter yang kemarin di SMA gue itu sekarang ya kemarin pas lagi ketemu ya maaf gitu loh. Maaf gitu loh. Jadi ya menurut gue lu pinter mau ngapain sih? Kalau menteri udah ada ya? Iya, bukan. Kalau ujung-ujungnya lu nggak pakai survive dan dengan keahlian lo gitu, nggak kepake gitu. Ibaratnya kayak mungkin gitu, dia pinternya tanggung. Jadi nggak pinter banget. Iya. Tempat waktu itu sebelum itu juga guru matematika juga gue lawan tuh dengan emang bapak bisa olahraga, emang bapak bisa IPA IPS, bapak kan cuma bisa matematika doang.
makin jadi bro. Dia makin jadi, orang tua gue dipanggil kayak gitu. Kayak ngelawan-ngelawan kayak gitu. Lo tahu dulu gue sempet hampir nggak naik kelas. Hampir gak naik kelas nih. Kenapa, Bay? Karena waktu itu gue lagi pengen ke Korea. Waktu itu pengen ke Korea. BAB di kelas kali lo jadinya. Bukan. Gak ikut ujian bahasa Indonesia. Oke. Di raport gue udah tidak naik kelas bro. Di raport gue ada merahnya tuh ada 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 gak naik kelas. Di atas 3 kalau gak salah udah gak naik tuh. Iya gak naik kelas. Terus dari yang gue dulu Popwil gue bilang kalau yang ngajak Popwil itu kalau ada apa-apa di sekolah telepon ke kita ya. Kita waktu itu kalau nggak salah waktu itu masih Bung Yos apa Bung Agung Gemelar gitu. Om Agung Gemelar itunya. Kita bermasalah pas selesai itu, Pak saya nggak naik kelas Pak gitu. Udah saya telepon sekolahnya, kepala sekolahnya. Ini Bayu tolong di ini. Kalau nggak sekolah kalian ini. Diganti rapat kita bro. Bayu rapatnya mana ambil? Karena kalau rapat itu kan nggak boleh ditipek. Nggak boleh ditipek. Ganti rapotnya naik kelas. Teman-teman gue yang angkatan gue yang nggak naik kelas ada. Wih, Bayu kita sekelas lagi. Bla bla bla. Sorry, saya ke atas. Ih, anjir lu ngapain di atas? Lu bukan yang naik. Jadi anjir. Itu dulu urusannya apa? Tentang sama si Bang Yos itu lagi ada apa? Dia megang Popwil apa Popda gitu. Pelajar. Jalur olahraga berarti. Jalur olahraga. Terus ditambah lagi ada prestasi di Paskibraka. Ada prestasi. Banyak prestasi non akademik di situ. Nah, harusnya itu paling bangga tuh kalau udah hari Senin, Bro. Hari Senin upacara pasti lu dipanggil suruh ke depan. Iya, gue tahu banget. Terima kasih kepada Bayu udah membanggakan nama sekolah gitu. Gue dulu juga. Nah, mungkin ini yang mas fase-fase bandulnya gue paling takut hari Senin. Karena gue biasanya selalu dipanggil ke depan dan selalu dikasih tahu ini contoh pakaian yang paling tidak rapi. Celana gue dulu kedodoran. Terus baju gue nggak ada bed. Terus sepatu gue nggak hitam. Dan itu gue lakukan setiap Senin. Lo bayangin? Jadi gue dihukum, tapi gue Seninnya gue bikin lagi. Rambut gue panjang, dicukur. Gue gitu lagi Senin. Gak tahu kenapa gue pengen. Mungkin karena SD gue terlalu lurus, SMP gue terlalu lurus, SMA gue pengen bandel lah. Kayak gitu kali ya. Karena harus ada fase bandelnya gitu ya. Telat kali kamu. Benar. Nanti telat ya. Iya, benar. Gue waktu masuk SMA aja, lo tau kalau baju celana SMP itu kan di atas lutut ya. Iya. Gue di betis. Jadi kayak benar-benar anak kampung banget gue. Waktu SMA-nya SMA negeri di Jakarta ya kan, udah metropolitan. Terus di SMP-nya di sini. Celana gue tuh yang biru di bawah betis, bro. Terus jahitannya itu kayak jahitan kuproy banget. Ditandain dong sama senior. Itu ditandain, anjir nih orang dari mana sih nih sebenarnya. Terus rambutnya gue gondrong belah tengah. Oh iya. Zaman dulu masih zaman Westlife. Iya benar. Disebutnya belah pantat. Kalau ditarik garisnya. Jadi setiap Senin itu dipanggil ke depan, terus dipanggil depan. Jadi gue jadi pemimpin upacara karena gue Paskibraka di situ kan, pemimpin upacara. Dari situ tuh mungkin gue udah mulai naik ya perlahan-lahan. Terus sampai akhirnya lu ke AMFC jalur beasiswa. Kalau AMFC tuh setahu gue jalurnya beasiswa semua. Kan? Itu nggak semuanya. Nggak semua. Itu lu dapat beasiswa. Beasiswa alhamdulillah. Kenapa lu bisa dapat itu? Apakah lu ketemu sama Coach Justin atau lu ketemu sama siapa diajak atau gimana? Pada saat itu ada turnamen antar SMA. Mungkin pas gitu saat itu Coach Justin mungkin nonton. Waktu itu mainnya di STC Senayan. STC Senayan sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Pada saat kick off itu mungkin dia tertariknya pada saat kick off lawan apa ya? Lawan Pusaka atau lawan apa lupa lah gue. Pas lagi lawan kick off itu gue mau pura-pura nendang syuting langsung ke gawang karena waktu itu nggak boleh kan, harus ada sentuhan kan. Tapi gue sentuhin dulu ke pagar dia. Jadi tuh ada yang pagarin 2. Oh iya dulu ya kayak gitu konsepnya. Gue sentuhin ke pagar dia, kena pantatnya, gue bawa sendiri syuting, menang. Abis itu mungkin selesai itu diajak. Diajak ke gitu. AMFC. Di balik ternyata di AMFC itu ada teman gue juga yang futsal juga di situ. Ada di situ ada teman-teman semua lah di situ. Terus klub pertama lu apa? Apa nih Liga Pro? Liga Pro itu gue Sriwijaya United. Ada waktu itu 2011. Futsal. Tapi dia sama kayak Sriwijaya. Betul. Kita satu mes, satu rumah lah sama. Apalagi lu lahir di Palembang ya. Betul. Sriwijaya United itu pertama sama Bang Denny Handoyo, Teli belum masuk Agus Salam, Dias Arab, Karismawan. Gue mau tanya, gaji pertama lu di futsal berapa? Anjrit. Gue pengen tahu, 2011 lu bayar berapa? Berapa?
Sombong gak sih kalau dibacain sini? Nggak apa-apa lah. 2011 12 juta Sebulan. Anjir yang bener lu, Bay. Iya. Di Sriwijaya itu. Sriwijaya. Karena dia ngikutin bolanya kali ya, jadi gaji gede. Iya mungkin karena itu, dan juga mungkin ya ada andil pelatih juga nih, gue bantuin yang gue nih. Tapi ya nggak berjalan mulus. Oke. Karena terlalu besar mungkin operasionalnya. Mungkin terlalu besar, dan juga ya mungkin ada beberapa 1-2 hal yang nggak bisa gue ungkapin di sini. Akhirnya ya kesendat berapa bulan lah. Oh ya, buat apa lu gaji 12 juta tapi dibayar 2 kali doang dalam setahun? Betul. Ya. Tapi gede ya, Bay? Gede bro. Kaget gue ini. Tapi abis itu lu di klub mana pasti langsung turun drop jauh? Drop jauh. Oh enggak terlalu jauh. Setelah itu gue Pertamina. Oke. Sama Marvin Alexa. Oh 2000 berapa tuh? 2013. Gue belum ngerti bola, belum ngerti futsal. 2012 atau 2013 Pertamina. Masih gede juga itu. Lumayan gede juga. Karena pelatihnya mungkin sama, dia tahu harganya gitu. Gue di 2000 di Pertamina itu kapten di situ gue. Umur lu masih 23-an ya? 24. Ya kurang lebih segitu lah, botak dah tuh, rambut gue botak. Itu lu masih sibuk freestyle atau udah ke futsalnya? Jadi gue orang ngira gue rada maruk juga bro. Semuanya lu sikat. Iya. Lu warteg lu jualan nasi. Sebenarnya apa sih lu Bay gitu? Sebenarnya lu tuh pemain futsal, pemain freestyle, apa badut, apa sih sebenarnya Bay? Apa pengusaha atau apa? Tapi ya prinsip gue, apa yang gue bisa gue jalani dan gue itu enjoy, gue selagi itu halal gue sikat bro. Gue disuruh jadi manusia silver juga di pinggir jalan gue sikat. Kalau itu bisa ngidupin gue sama ngidupin keluarga gue. Kelas. Iya. Tapi kalau boleh kalau boleh tahu, mana di antara 3 predikat tersebut ya, pengusaha, freestyler, dan futsal, yang pengen banget lu dikenal sama orang-orang itu, lu pengennya sebagai apa? Orang-orang taunya gue tuh freestyler. Lu pengennya? Kalau lu pengen dianggap sebagai apa? Freestyler aja. Freestyler. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemain futsal. Sekarang pengusaha bro. Okay. Sekarang karena memang ya nggak bisa dipungkirin, lu berapa lama sih main futsal? Berapa tahun lagi sih? Gue sekarang ya pengen banget jadi pengusaha apapun itu sih. Gitu sih. Lu pengen jadi pengusaha tapi nggak pernah ngubungin gue. Kan kemarin belajar lah sama Aryo. Kamu lupa waktu itu saya pernah ikut seminar kamu. Oh iya. Hah? Ampun suhu. Iya bener. Mam, berapa gue bayar buat ngikutin seminar lo? Nih gue hasilnya aja. Gue perhatiin. Iya. Sambil di jalan. Iya. Waktu itu di Equinox ya namanya. Equinox ya. Sama siapa Aparel, gitu. Padahal sempet juga tuh terus ada seminar lagi tentang media sosial lah. Media sosial, jadi cerita tentang media sosial. Gue bayar tuh 250.000. Ingat banget gue di daerah Senen. Jadi kita ngumpul di satu ruangan, ada kali 30-40 orang, terus ngasih database, ini Instagramnya nama apa. Pas udah kita dengerin, oh nih algoritma tuh kayak gini, kayak bisnis ini kayak gini, impression kayak gini, tuh IR tuh kayak gini gitu. Terus pas lagi itu ditanya sama yang si pembacarnya, sini namanya Bayu Simera yang mana ya? Oh dicek-cekin tuh sama dia ya? Gue paling belakang. Sombong dong lu. Enggak. Centang biru. Enggak. Bukan itu. Saya bang gitu. Oh oke. Udah oke doang. Tapi dicek sama yang samping-samping gua. Oh iya. Dicek sama samping gua katanya. Mas, ngapain mas ikut kayak gini mas? Udah maaf ya, udah centang biru, udah ini gitu. Gak apa-apa bang. Emang kenapa nggak boleh gitu? Boleh. Jadi kayak mereka tuh ya masih mau belajar. Gue masih mau belajar bro. Iya. Gue salut. Seriusan gue salut. Orang kalau udah nggak mau belajar itu udah akhir. Iya. Orang kalau udah nggak mau belajar itu udah di akhir. Iya udah. Jadi dan dia nggak akan bisa mencapai puncaknya lagi. Itu prinsip gue. Makanya kayak kalau gue ngomong, lu kan ngomong seminar. Kayak gue nih, seminar terakhir gue belum nyampe sebulan yang lalu. Jadi gue juga belajar terus gitu. Bagaimana caranya? Ya namanya pengusaha kan banyak begonya juga kan. Banyak salahnya juga kan. Nah, makanya harus terus belajar. Pertama kali gue tonton YouTube tuh belajar tuh gue bukan malah enaknya pengusaha. Gue nulis, gue cari tuh ruginya pengusaha atau apa sih resiko pengusaha. Yes. Sebagaimana mindset gue sekarang gue rubah. Lo untungnya jadi pengusaha itu pada saat rugi, ruginya jadi pengusaha itu pada saat untung. Jadi gue misalnya kayak kemarin tuh gue ngasih, gue mau invest di sini deh sekian puluh juta berat, udah gue nggak hilang aja nih. Kalau gue pikirin, oh gue bakalan untung nih dari segini nih. Nah itu pikiran gue bakalan bercabang. Jadi gue anggap hilang. Tapi gue bisa dapat, insya Allah bisa dapat ilmunya nanti nih. Ilmunya nih. Ya udah, gue anggap seperti itu, kayak invest beberapa. Ada mungkin kamera, ada mungkin ada
tempat makan, ada misalnya kopi atau apa. Keren loh. Lu mantap banget lah. Enggak juga, bro. Followers ketiga dari BBS pertama, kedua Runtuh Boy, ketiga lu. Dan gue belum pernah timnas. Oh iya, belum pernah timnas ya, Boy. Iya benar. Cemen banget sih lu, Boy. Iya. Cemen banget gue. Cemen banget emang. Itu hebat sih. Terus lu di TikTok juga berapa? 114.000 ya tadi gue cek ya. Iya, 114.000. Pernah nyampe 3 bulan itu 16 juta orang yang nonton. Iya. Jadi kalau menurut gue, Bay, lu itu pengusaha dan konten kreator. Gue lebih suka nyebut lu itu. Sekarang? Ya. Sekarang. Karena Babai futsal, Babai freestyle. Karena gue ngelihat lu main futsal. Ya bukan bilang lu gak jago. Lu jago di bola bareng aja. Nanggung ya gue. Nanggung ya. Iya bener. Jadi orang-orang kayak gue lah yang bisa lu akal-akalin. Kalau pemain profesional mah gak bisa lu akal-akalin, lu kolong-kolongin lagi. Betul. Bener kan? Betul. Makanya ada orang yang bilang Bayu jagonya di konten doang. Di futsal mana pernah keluar kayak gini. Kalau pas gol salto gue kan lu yang komen pertama. Di liga. Itu mungkin satu-satunya kali. Satu-satunya. Aduh, langsung di-mention sama dia. Mana yang kemarin nyebut Bayu jagonya di konten doang. Anjir. Kita best friend. Kan glory. Goga. Tapi itu Bayu menurut gue, lu konten kreator dan pengusaha. Jadi karena menurut gue lu berhasil membuat konten-konten yang relate sama followers lu. Itulah kenapa followers lu banyak. Itulah kenapa di TikTok banyak. Lu bikin konten-konten yang menurut gue receh banget. Tapi banyak yang suka. Itu aja. Kayak tips and trick, cara ngegocek ini. Padahal cuma gocek gitu doang ya. Yang paling ngehe tuh gue sama tim gue tuh pada ngakak pas lu bikin konten bola naik. Oh, yang pakai telapak, pakai telapak kaki. Bangke banget. Ditonton sampai habis ya lo. Gue tonton sampai habis. Karena gue tahu pasti ini nanti Bayu biasanya ngeprank nih di akhir-akhir nih ternyata ada lakbannya bener kan? Karena gue udah tahu dari awal pas lu dribble itu kaki lu nyangkut dan miring-miring gitu. Nah, ini ada ini. Coba tonton sampai akhir, Sampai akhir baru dikasih tahu kan. Yang udah komen baru 2 menit nonton udah komen, ya kan? Nah, itu kan konten kreator kan begitu, ya. Nah, itu mas gue, Bay. Jadi gue yakin juga sponsorship, kerjasama semua segala macam pasti ada kan. Ya alhamdulillah. Kemarin gue nge-review beberapa brand sepatu. Makanya kemarin ada beberapa brand sepatu tuh yang merapat, tapi gue bilang gue bisa mau semuanya aja lah. Gue review. Ortus, Kalsi, Asics. Ada Nike juga, ada Adidas juga waktu itu. Dulu itu Adidas futsal itu yang sponsorin untuk pemain futsal pertama kali lu, Bay. Iya kan? Via Footballicious ya, Mas Dika ya. Liverpool juga. Liverpool connection tuh kencang, bro. Project tuh gampang kalau sama Liverpool. Tapi gini, percaya gak lo? Gue ada project yang waktu itu mungkin yang deal or no-nya tuh bukan Liverpool, seberang. Gue gak mau sama gue. Gara-gara tahu lo Liverpool? Iya. Gue bilang it happens, man. Itu beneran. Iya bener. Itu terjadi. Bro, itu kok sereceh itu anjir. Itu terjadi. Terjadi. Bener, lu juga pernah. Tapi gue nggak pernah mendiskreditkan ini ke orang lain. Tapi kalau ke gue juga nggak pernah. Gue nggak pernah. Tapi ada teman gue yang cerita kayak gitu ada. Iya. Gue termasuk. Gila ya. Dia berharap gue dengan nama. Dia berharap dengan nama gue si merah gue itu merahnya dia. Ternyata bukan. Ternyata gue. Mas Bayu dulu si merah tuh apa gitu. Anak saya namanya Anfield. Apalagi itu, lu sih nama lu Liverpool banget anaknya. Iya, yang normal-normal aja lah. Yang kedua normal kok. Jalak Karupat. Seriusan? Enggak. Siapa nama anak lu? Melody itu. Yang kedua Melody. Cewek dua-duanya. Bapaknya nakal. Kalau cowok dua-duanya katanya begitu. Ibunya lebih nakal. Tapi alhamdulillah si anak itu punya bapak. Udah gitu aja. Mau bapaknya nakal gitu kagak, alhamdulillah. Iya bener. Oke. Sekarang masuk sesi terakhir nih, Bay. Gue pengen nanya-nanya. Udah. Gila. Gini doang. 40 menit coy kita ngobrol coy. Sesi terakhir gini dong. Ya ilah. Aduh, gue kira sampai jam 2 jam 3 jam gitu. Aduh. Ya, kan yang nonton juga ini ya punya waktunya nggak seluang kita. Dia punya kesibukan. Iya. Sekarang gue mau tanya sama lu, apakah futsal itu masih menjanjikan? Buat siapa? Ya buat orang-orang, buat para viewers. Masih menjanjikan nggak menurut? Ini
jujur ya, kondisinya kan sekarang ada Atta Halilintar udah masuk ke industri. Ya enggak? Pendekar. Terus juga ya meskipun Atta datang banyak juga yang meninggalkan. Maksudnya banyak juga owner-owner juga udah nggak tertarik lagi di futsal. Jadi udah mulai cabut gitu. Ada juga kan? Jadi datang pergi. Nah, apakah masih menjanjikan dunia futsal menurut lo? Kalau untuk futsal sendiri bertahan hidup mungkin menjanjikan. Tapi kalau lo nyari main futsal untuk jadi kaya, sorry. Untuk jadi kaya di futsal tuh menurut gue apalagi futsal Indonesia ya enggak. Hampir tidak mungkin gitu ya? Hampir tidak mungkin kalau gue. Kalau untuk menjanjikan misalnya lo main futsal terus lo ditarik sama perusahaan, kantor gitu, wah itu the best banget. Alhamdulillah banget lo bisa kayak. Tapi kalau lo dari futsal ngandelin futsal doang lo jadi kaya ya enggak. Enggak gitu. Karena ya mungkin futsal juga. Tapi Bayu Saptaji bisa. Oh, dia di luar futsal, bro. Banyak ya. Off airnya yang bagus banget. Dia cerita kok sama gue. Kalau ngandelin futsal juga ya agak susah ya. Agak susah. Di luar futsalnya tuh itu the best banget dia. Namanya Bayu tuh hoki kayaknya. Hoki. Bagus gitu. Maksudnya banyak hokinya. Tapi kemarin sempat lawan Bayu kan gue kemarin. Oh iya, lawan halus. Ketemu Bayu. Ya, Bayu lawan Bayu. Ketemu Bayu lawan Bayu gitu. Yeah. Itu quotes lo kayak gitu ya. Jadi kalau untuk bertahan hidup bisa, tapi kalau untuk membuat lo kaya dari futsal enggak. Hampir tidak mungkin. Untuk sekarang enggak lah ya. Untuk futsal yang sekarang gitu loh. Jadi menurut lu anak-anak zaman sekarang kalau misalkan ternyata mau jadi pemain futsal, apa yang harus dia lakukan? Karena kan nggak bisa bikin kaya. Ya, lu bisa berbisnis dengan misalnya gue diri sendiri ya. Lo kalau lo punya followers, lo coba untuk jadi bisnis di luar futsal itu. Tapi lo sejalan dengan apa yang lo mau. Misalnya lo suka main futsal ya bisa lo contohnya lo bisa jual jersey lah, bisa jual apa, karena di situ circle lo di situ dibentuk. Kayak gue nih sekarang nih, gue jujur aja, gue bentuk ini semua itu enak gue sambil minum ya. Enak, lanjut. Iya beneran enak. Serius ya? Iya, gue anaknya kopi banget. Kopi mania gue. Mantap. lanjut. Jadi kalau misalnya lo berbisnis di luar futsal tuh benar-benar harus sejalan dengan apa yang lo mau gitu loh. Jadi kalau cuma ngandelin lo, gue main futsal nih, besok tarkam dapat sekian, udah habis, udah nggak ada tarkam lagi, apalagi liga lagi misalnya nanti seperti kemarin lagi, lo mau ngapain gitu sekarang? Udah banyak kejadiannya lo, seperti itu, dan gue nggak mau gitu loh, jangan sampai. Tapi kalau lo udah fokus di futsal, lo harus bisa kreasiin futsal itu sebagai nanti jalan hidup lo selanjutnya. Jangan futsal ini jalan hidup gue futsal banget, jangan. Kalau menurut gue jangan gitu. Walaupun lu futsal banget ya, kalau bisa lu ada bisnis di luar futsal. Di luar futsal tuh kayak sahabat gue sendiri, Ji, lu harus punya bisnis ini, Ji. Panji 13 bilang, jangan ngandelin cuma futsal doang. Kalau ngandelin futsal doang lu sampai kapan gitu misalnya. Gue juga dulu juga digituin soalnya. Mau sampai kapan? Mau sampai berapa tahun lu bertahan? Paling cuma 3-4 tahun lagi udah kelar lu. Tapi selama itu lu harus bisa cari jalan lain di luar itu. Dengan apa yang lu bisa. Jangan ngandelin terlalu banyak di futsal deh. Kalau untuk mempertahankan diri lo sendiri untuk survive, mungkin lo bisa beli ya mungkin motor, mobil. Gue alhamdulillah dari futsal, dari 2-3 tahun futsal di Bintang Timur Surabaya itu gue bisa beli rumah dan nggak ada kredit. Alhamdulillah. Dari situ gue nabung. Karena kan waktu di BTS itu kan uang gue itu utuh. Iya, lo kan di mes. Iya, di mes, makan gaji buat lo bener-bener 100%. Betul, 100% itu gue tabung. Tapi ada di mana gue titik balik gue pada saat itu, gue ngerasa ini worth it nggak ya dengan gaji yang gue dapet dengan pengorbanan gue jauh dari keluarga gue. Waktu itu pernah gue lagi latihan plank. Anjir, waktu itu latihan capek banget bro. Capek itu ngeplank. Itu kalau misalnya latihan plank atau latihan waktu itu liga nih dengan intensitas tinggi itu, keringet itu sampai ke sempak bro. Bukan sampai ke kos kaki lagi. Sempak basah, kos kaki basah. Lo bayangin sempak basah, kos kaki basah seberapa. Lagi latihan plank, udah sampai gemeteran nih latihan plank. Tiba-tiba gue nangis bro. Nangis, nggak ada sebab. Terus gue langsung berpikir dalam hati gue, ini gue kerja buat siapa ya? Buat apa yang gue tuju ya kerja? Setelah itu selesai liga, gue udah memantapkan diri, kayaknya gue terakhir nih. Liga di luar kota, gue pengen dekat sama keluarga gue gitu. Gue nggak pengen pulang-pulang anak gue si Anfield manggil, Om, mau cari siapa Om? Ke rumah. Om mau cari siapa Om? Anjir. Om paket Om. Iya, pakai baju merah. Iya, Om paket Om. Ada paket kayak gitu-gitu. Ya dikira kayak gitu kan. Gue aja sampai dia bisa bahasa Inggris atau bisa ayat apa yang gue lewatin, gue suka sedih gitu.
gue nggak menyaksikan sendiri nih dia bisa tumbuh seperti itu gitu. Berapa tahun lo di 3 tahun ya? Hampir 3 tahun lah gitu. Pas itu Anfield umur berapa? Anfield waktu itu masih setahunan lah. Berarti masa ininya jarang kali ketemu lo ya? Iya, jarang ketemu. Sampai dia itu tuh gue ajak ke sana, Terus ya udah gue memutuskan untuk udah kayak gue terakhir nih di sini nih. Karena memang gini bro, ada titik balik kita bosan banget bro. Pagi lapangan, temen, pelatih. Sore lapangan, teman, pelatih, mes. Udah begitu terus selama 3 tahun. Jadi gue nggak bisa nih ketemu sama lu gitu. Hampir nggak bisa sambil hampir nggak kenal gitu mungkin. Itu udah cerita lucu banget karena dia kan sering gue ajak, nggak sering sih. Pernah beberapa kali si Anfield itu anak gue ajak ke Bintang Timur Surabaya pada saat pertandingan kan. Nyanyi lah tuh bonek. Semangat kami. Oh nyanyi dia. Hafal dia sampai sekarang. Pada saat gue kemarin tanding di Halus, Dia nyanyi itu. dia nyanyi itu bro. Di benchnya tuh halus, banyak di Jackmania, dibekap sama bini gua. Salah Poppy udah yang pakai baju orange tuh, Poppy yang itu dia itu soalnya seberangnya itu bonek nyanyi. Bonek sana nyanyi, sini juga nyanyi dia, dibekap lagi tuh. Kan bikin gua gak konsen ya, anjrit begitu. Itu lucu banget tuh cerita tuh, lucu banget tuh. Aduh. Tapi lebih lucu pertemuan gua sama istri gua bro. Ya nggak terlepas dari perannya Coach Donzol juga. Coach Donzol nggak terlepas dari itu karena dia kan yang lu pernah dilatih Donzol juga? Pernah dilatih waktu di mana? Kampus TBP pertama kali. Lu kampusnya TBP. Gua pertama ada tadi turnamen. Belum sampai sana. Udah turnamen di Gor Volley Senayan tuh ada namanya Yamaha Cup lah. Bini gue itu MC bini gue. Waktu itu ada sama MC-nya punyanya si Coach Justin itu namanya Zeta apa gitu lah gitu kurang lebih dulu. Terus MC, terus bola dilempar dari Saldi yang pakai kacamata Halus FC ya, pelatihnya Saldi dilempar, gue tahan dada, bola di atas. Itu sama kayak gol yang itu, tahan dada, gue salto di udara, masuk gol. Nah, bini gue belum jadi bini gue tuh waktu itu ngomong tuh ke MC yang satu lagi, ngomongnya bisik, tapi mikrofonnya lupa dimatiin. Bung, ternyata bisa juga ya cowok gede gitu ya salto di udara kayak Kung Fu Panda. Kedengeran satu stadion bro, satu gor kedengeran, sampai gue juga kedengeran. Gue cari orangnya yang mana nih, anjrit gue malu banget lagi nih. Udah gue lagi euforianya ngegolin kayak gitu kan, anjrit gue malu banget. Oh ini dia nih orang nih, anjrit lo awas lo ya. Abis selesai itu gue temuin lo ya nanti, ketemu lah di bawah di waktu itu dia abis gue sholat sama teman gue keluar itu dia lewat tuh, itu lorong di bawah si Gor Volley tuh. Lu tadi ngomong apaan? Ngomong apaan? Lu siapa yang marah-marah sama gue? Gitu. Enggak, lu tadi ngomong apaan? Kung Fu Panda bisa terbang di udara. Emang kedengeran ya? Mic lu tuh lupa dimatiin. Mic lu lupa dimatiin akhirnya. Yaudah, tukar nomor telepon. Apaan lu gitu? Gue kebetulan waktu itu gue pegang handphone. Berapa ya kasih? Udah gue telepon. Bener aja gue telepon. Oh diangkat sama dia, bener sama teleponnya. Udah selesai itu, udah selesai, nggak ada hubungan apapun. Terus gue PON berapa tahun dari situ? Abis selesai itu seminggu selesai turnamen itu langsung PON ke Malang, Batu Malang. Lu mewakili apa? DKI. Tapi sepak bola. Sepak bola. Dia main bola lu juga bagus kok kulihat. Lu gimana perasaannya? Lu misalnya udah jadi pemain nih sepak bola. Gua nggak ikut seleksi prapon, nggak ikut seleksi pon. Tiba-tiba masuk PON. Gedek gak tuh orang yang di tim? Yang lain. Ini siapa nih? Orang tiba-tiba masuk kayak gini nih. Waktu itu memang gue dibawa sama Bung Ferry. Jadi istilah jalur dalam lu ya? Jalur dalam. Waktu itu sana gue ikut turnamen ikut Om Ferry itu gue ngeliat gue suka salto kayak gitu bro. Tuh salto kan karena sering diledekin gue ada bola nih, dilempar sama gue, shit langsung ketempel di sini gue. Oke. Lo sering ngelakuin itu. Gaya freestyle dia nggak ngeliat, nih orang kok bisa begitu gitu. Akhirnya diajak kayak gitu. Udah di Batu Malang, terus ngecek handphone, ini nomor siapa ya? Udah. Lu siapa? Gitu. Lama-lama deket. Akhirnya baru ketemu lagi 2 tahun kemudian di Blok M Plaza tuh. Makannya Gantari, gue inget banget tuh Gantari. Yang bakar Gantari. Dari situ. Gue sama istri juga sering makan di situ. Dari situ udah deket ya udah married. Gue pacaran sama dia hampir 6 tahun. 5 tahun lah. 5 tahun 6 tahun lah. Nyicil KPR udah setengah jalan. Betul banget. Setengah jalan itu. Akhirnya jadi dia kalau misalnya kalau gue keluar futsal tuh ya dia emang dunia dia dulu juga dunia dia gitu loh. Jadi lu didukung ya? Didukung sih dia walaupun Walaupun lu sering ketemu Maria Vania gitu-gitu kan. Iya, gue main aman aja bro. Main aman aja di situ.
Main aman aja di situ. Dia nggak komen tuh. Kamu ngapain sih bikin konten gini-gini gitu? Dia nggak komen. Karena kan bertiga bro. Nah pemeran utamanya dia, saya bilang saya figur aja, figuran aja di situ, figuran aja gitu. Tapi kan komen dia dibaca juga lagi komen-komennya sama yang orang. Ya istri boy, namanya juga istri kan, Iya, pasti ada kan kekhawatiran viral, lah. kan viral ya, Iya. viral di akun banyak gitu. Ini Bayu ngapain nih belakangan nih jadi nyamuk dong bla bla bla. Ya udah nggak usah dipikirin, gitu nggak pikirin. Lo tahu gak? Gua sama bini gua nggak follow-followan bro. Nggak follow-followan. Kenapa alasannya? Ya lo nggak usah tahu deh. Nggak usah tahu kehidupan gue yang ini. Yang penting lo tahu gue kesini dan juga dia udah tahu kalau gue ini kerja ya buat mereka gitu. Titik balik gue adalah sekarang gue kerja buat mereka bro. Oke. Gue kerja keras tuh buat lo semua gitu loh. Sepakat gue. Gue nggak, ya gue bukan tipe orang yang nakal untuk cewek gitu lah. Sekarang gue udah ya. Lu nakal buat cowok lah ya. Kalau yang berewokan. Oke, terakhir Bay. Terakhir gue ada pertanyaan. Lu punya bola bareng. Menarik banget ini. Anjir ini. Ini menarik nih. Ini closing ya. Oke. Menarik banget. Lu punya berapa cabang? Hampir sekarang 15, on the way tahun ini 10 lagi. Buset, banyak banget. Berarti bisa 25 dong. Bisa, insya Allah. Oke. Ngapain lu bikin itu, Bay? Gini. Ini bola bareng nih. Jelasin, Bay. Jadi- Selain karena bisa lo bego-begoin karena yang jago lu doang di situ. Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Sorry. Enggak Gue juga. digebukin sama anak bola bareng. Enggak juga. Jadi itu adalah kumpulan dari komunitas-komunitas lain yang ngundang gue untuk main di komunitasnya dia. Jadi kalau misalnya gue Senin ke komunitas A, Selasa ke komunitas B, gue capek bro. Gue capek. Komunitas lo aja ke tempat gue. Gue bikin satu komunitas namanya bola bareng. Pertama itu udah 2,5 tahun yang lalu lah, hampir 3 tahun yang lalu. Gue bikin di situ. Jadi kumpulan dari orang-orang yang mau main bareng sama gue bro waktu itu. Dari situ udah berkumpul semua. Akhirnya banyak yang request, bang bikin di sini, bikin di sini. Itu ya udah, gue jalanin bikin di situ. Bikin jadi kayak, lo kan punya franchise kan toko nih. Enggak, gua nggak bikin franchise. Oh oke. Lu yang franchise nih. Ya? Biasanya kan orang bikin franchise makanan, Ya. minuman, baju. Ya. Ini gue bikin franchise-nya mabar komunitas. Keren. Mabar komunitas. Keren, gitu. lu maju jadi caleg juga bisa menang. Lu nanti kan banyak tuh yang. Nah ini ada cerita lagi bro. Nah, Ada cerita. Jadi setiap daerah itu kan ada satu bola bareng kan. Oke. Jadi ada pernah orang ngajuin ke gue itu dia pengen satu daerah itu ada 3 Bola bareng. Oke. Di samping, tengah, samping. Ya. Jadi satu tempat itu. Ya. Itu banyak banget. Ternyata usut demi usut pas lagi gue tanya dia pengen nyalek. Oke. Pengen nyalek dulu. Oh gua gak bisa. Ya. Nggak ke arah sana lah Gak ke ya. arah sana gitu. Karena lu yang pengen nyalek. Ya Allah. Ya kalau Paling duitnya banyak kan nggak kan kata lu mau jadi manusia silver juga nggak apa-apa. Oh iya. Tapi kalau masa lu tidur di DPR nggak mau tapi cuma dapat pengennya halal gaji. ya. Pengennya halal ya gue ya gitu. Tugasnya cuma tidur doang kok di DPR. Walah. Oh masya. Tugasnya cuma tidur doang. Oke, siap. Itu jadi misalnya bola bareng itu adalah komunitas sih, komunitas mabar dan Oke. itu komunitas. Nah, ini ada serunya lagi, bro. Jadi waktu itu ada teman gua, beberapa teman yang pengen Bang Bay ketemuan dong kita, saya ngobrolin soal komunitas nih, saya pengen bikin komunitas. Bagaimana sih membuat sebuah komunitas tuh yang bertahan lama, Ya, yang bagus dan bertahan lama gitu. Ada beberapa nih, ada 2 atau 3 orang. Ternyata ada nambah lagi ya, berlima. Akhirnya gua datengin. Oh. Bro, ketemu di sini yuk kita sambil ngopi. Oke Bang Bay, dia nggak tahu nih antara 5 ini mereka ketemu berlima Dengan interest yang sama, dengan ketertarikan yang sama. Mau bikin komunitas gitu. Ternyata dari 5 ini ada 2 yang dulunya bikin komunitas. Pecah 2 orang ini datang semua. Lah, ketemu dong dia. Ketemu. Main lihat-lihatan gitu ketemu kan. Ngapain sih gitu ya? Ngapain? Nah, dari 5 ini yang nanya cuma 1 dulu nih. Yang bertanya, lu mau nanya apa tentang ini? Iya Bang Bay, gimana caranya untuk bikin komunitas yang gini gitu. Oke, gue langsung jelasin di awal. Sehingga penjelasan gue di awal itu mewakili 4 komunitas yang lain. Ini nggak bisa nanya lagi udah. Selesai gitu. Ya dari awal dulu visi misi lo apa? Lo mau cuan di situ apa enggak? Di situ dulu. Kalau lu mau cuan nggak? Cuan gue. Oke, clear ya. Clear. Dan berbisnis nantinya. Oke. Di situ clear. Gitu. Nah, terus Gue juga ada 2 komunitas, yang satu lagi nggak cuan. bola satukan kita. Itu komunitas pertama gue tuh. Iya, gue tahu. Gue bikin itu sampai hampir 7 tahun. Garuda tagline. Apapun sukumu, apapun agamamu, Indonesia tetap Garuda karena Iya. bola satukan kita. Iya, Itu benar. tagline sama itu semua gue yang punya. Gue yang bikin pertama kali. Oke. Itu yang ini, yang bola barang ini gue cuan. Karena ini adalah kerjaan gue nantinya. Kerjaan gue nanti. Dari situ dulu gue bilang, lo harus jujur dulu di awal, lo Iya. mau apa. Nggak ada yang salah dengan lo cuan, nggak ada yang salah dengan lo nggak cuan. Sepakat gue.
Bener. Nggak salah. Tapi kalau lo bilang, gue pengen cuman ngumpulin teman-teman, gue pengen reuni, bla 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 bla. Tapi ujung-ujungnya lo berbisnis di situ, itu yang bikin lo pecah. Cuman satu komunitas yang bikin dipecah, masalah uang. Ya. Nah itu udah banyak banget bro. Ya. Tapi kalau misalnya lo udah dari awal, iya nih, kita nyari duit yuk, bikin ini. Karena lo yang meng-create itu, eventnya itu semua. Ya. Pegawai, bukan kalau bilang pegawai sih masih pegawai sih emang sih. Ada beberapa sih teman-teman pegawai gue yang di bola bareng itu juga, dan juga di situ semua mereka digaji bro, bulanan juga digaji. Makanya kita create eventnya itu ya sebisa mungkin untuk semuanya happy, member-member tuh happy. Misalnya gue leader nih, cara gue ngelider harus benar-benar bagus di situ. Tim merah sama tim biru abis ini siap-siap ya mainnya. Ada leader juga yang, woi tim merah sini, tim biru sini. Nah itu yang gue gak suka, cara leader seperti itu. Biar kenapa lo bisa harus ngelitnya itu bagus, karena dulu gue tuh tipenya leader bro, bukan bosi gue. Karena dulu gue pernah ngalamin hal itu, sehingga nanti kalau gue udah nunjuk leader yang lain, bang gue nggak bisa bang, bisa bro, gue dulu bisa gitu, gue dulu bisa. Nah itu gue milih leader itu pun juga yang benar-benar bagus itunya, cara ngelitnya bagus. Dari masing-masing cabang tuh ya. Lu nyebutnya cabang? Iya capture ya kita gitu ya. Karena gue bilang sama mereka, gue sering zoom meeting sama teman-teman dari leader yang lain. Bisnis banget udah zoom meeting seperti itu. Lu jangan memperlakukan mereka hanya sebagai leader. Mereka ini adalah customer lo nih. Customer juga di situ. Mereka pengen nyaman main di tempat lo. Karena alhamdulillah yang si pusatnya itu selalu full terus bro, karena mereka tuh nyaman. Dan juga di bola bareng kita tidak terlalu mengandalkan gue star. Tidak terlalu mengandalkan gue star. Karena lu gestarnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan juga di awalnya kita ada one day one skill, latihan bareng. Apa yang gue punya gue latih ke teman-teman yang lain. Basic aja. Bayarnya berapa sih Bay? Itu antara ada 40.000 sampai 50.000 kalau si futsal. Kalau ada yang soccer kadang-kadang cuman 99.000, 90.000. 99.000. Pengusaha banget kampret. Kita siapin kembaliannya bro. Koinan 1.000 itu kita siapin juga di situ. Bisa lu. Mana cepet. Iya. Dulu cepet ya. Iya. Tapi memang sekarang udah ditambah lagi, sekarang dapat makan. Mungkin ini gua paling lengkap. Dapat makan, minum, fotografer, jersey disiapin, kitman, wasit, pengalaman, main bareng sama skill yang bareng. Tadi latihan. Iya, one day one skill itu. Mungkin ya mereka nyamannya seperti itu. Itu bola bareng tuh. Tapi gue ngelihat antara lu ngomongin bola bareng sama lu ngomongin futsal, lu lebih antusias ngomongin bola bareng, Bay. Berarti lu harus jadi pengusaha secepatnya, Bay. Maksudnya sesegera mungkin lu full time lah. Udah kalau emang futsal udah selesai lah, karir lu lah, udah. Ya, fokus aja ya. Oke. Iya kan? Maria. Ata. Jadi direktur aja, Bay. Udah, Bay. Jadi direktur aja ya enggak? Enggak usah ikutan main. Iya. Tapi Ata ntar ikutan main. Iya, insya Allah ikutan. Itu karena juga dia posisinya flank ya? Flank. Siap. Flank kiri itu. Tapi emang dia jago. Gua dulu dia pernah main di komunitas namanya FKJS, Forum Kaskus Jakarta Selatan. Teman-teman gue cerita. Atau bagus mainnya gitu. Gue nggak pernah ketemu, tapi gue ikutan setelah dia udah cabut. Tapi katanya jago dan ya gue lihat di storynya juga ya lumayan lah. Itu adalah salah satu mungkin cita-cita kita berdua juga dulu. Dulu 10 tahun yang lalu kita ngebahas tentang Liga Bro ini. Sebelum dia terkenal banget. Sebelum dia jadi YouTuber, Bro. Lu udah terkenalan sama dia? Udah kenal? Udah receh banget kenalannya. Main di Citos, lawannya dia. Akhirnya nggak mau lawan gue, jadi temen. Di situ pasti aja jadi temen. Terus di Citos selesai jam 11 malam. 11 malam kan Citos itu Cilandak kan udah tutup tuh tempat mallnya tuh. Kita nyari minum tuh, aus banget karena waktu itu di Citos belum ada yang jual minum-minuman kan. Aus, kita keluar dapat warung kelontong. Cuman rebutan bayarin Pokari. Duit gua aja ya bang. Enggak ini aja receh. Enggak bang, udah ini. Akhirnya rebut dari situ. Mungkin dari situ deketnya. Setelah itu kita udah tuh selesai main bola lagi udah nggak kenal. Maksudnya nggak pernah berkomunikasi. Dia udah jadi YouTuber. Terus langsung ngubungin gue, nyari gue lah ibaratnya waktu itu. Untuk waktu itu belum punya YouTube gue. Belum punya YouTube. Belum punya. Iya, awal-awal ya. Awal-awal tuh gue. Kalau di kolam renang segala kan. Baru bikin itu gue baru. Tapi lu belum punya ini ya? Ini ya? Wow. Itu kayak pernah saya pinjam. Iya bener. Waktu kita main di Inspire. Lu menumpang foto doang. Foto doang gue bilang. Numpang foto doang itu aduh. Oke, siap. Pokoknya intinya ya itu mereka itu cita-cita dia juga gitu. Cita-cita dia juga dah. Ya.
Ya inilah ya tops yang bisa kita ambil dari Bayu ya. Bagaimana dia bisa humble sama setiap orang, akhirnya bisa jadi kolaborasi, terus bisa pintar memanfaatkan peluang, terus juga clear di awal itu akad ya. Maksudnya lu mau cuan atau enggak terutama tadi dalam hal komunitas ya. Betul. Dan lu semua bisa tadi dapat pelajaran dari Bayu kalau misalkan memang lu mau kaya di futsal agak sulit. Kecuali lu memang pada saat lu futsal lu mulai melakukan movement lain ya, atau mulai mempromosikan diri sendiri misalkan personal branding dan lain-lain. Betul. Termasuk juga yang harus gue ambil pelajaran dari lu adalah bagaimana dia bisa berjuang dengan keadaan yang seperti sekarang, bisa memanfaatkan situasi dan kondisi hingga akhirnya punya berapa 7 bisnis ya, sama tadi apa yang terakhir berbayar. Dan orang-orang taunya tuh enak ya Bang Bay jadi lu, enak jadi Bang Bay. Gue yakin enggak. Aduh, capek Bay ya. Lu harus mikirin 7. Gue bisnis ada beberapa lah. Capek banget Bay. Segitu tim gue ya mungkin lebih banyak lah. Bukan lebih banyak tim ya, maksudnya lebih dekat sama gue kan, lu jauh kan. Nah ya gitu pusing. Ya itu mereka juga yang nanya enak gue jadi gue tuh, mereka nggak lihat tarik ulur ke belakangnya gitu dulu seperti apa pengorbanan gue itu, patah kaki. Oh pernah patah kaki lu? Gue kan yang bikin. Lu ke fisio atau ke Cimande? Waduh, dulu belum ada fisio bro, belum ada fisio gitu. Tapi sembuh. Iya alhamdulillah, tapi nggak bisa maksimal lagi. Oh, yang bagian mana? Lutut kiri. Itu udah 2 kali patahnya bro. Tapi bukan ACL kan? Bukan. Kayak apa sih kopongnya depannya tuh ya? Oh patelanya, ya bagian depannya. Oh, tulang itu pecah atau apa itu. Kenanya itu dulu kan lapangan bola itu kan pinggirannya tuh nggak semulus sekarang ya. Pinggiran tuh kayak ada gini-gini kan, buat jalur track. Iya gue kena itu. Aduh, kena di situ tuh. Wah itu udah ada tuh. Tapi lo mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin. bisa itu lagi kita bisa main bola bareng lagi. Thank you Bay. Ntar gue main ke bola bareng. Wah nggak mungkin. Tapi syaratnya nggak boleh nyentuh kaki kiri gue. Oh gitu. Jadi gue juga cek harus dilewatin. Oke. Dikelaskan ya. Iya bisa jadi. Jangan direbut. Tahan. Gokil. Oke, Tops. Itu aja ya, Bay ya. Sudah 1 jam kita berdiskusi, 1 jam lebih, dan mudah-mudahan banyak banget manfaat yang diambil. Dan gue terima kasih lu udah mampir ke sini. Sama-sama. Habis ini kita akan bikin tebak-tebakan di TikTok. Oh iya, di kantor. Mantap. Terus gue doakan lu semoga karir lu lancar. Amin. Karir pengusaha lo dan karir konten kreator lo. Jadi kalau ada apa-apa bisa kolaborasi, hubungin gue lah gampang. Widih, ini jadi suhu gue juga ini. Bisa aja. Gue banyak belajar juga nih. Aduh. Oke Tops, itu aja. Terima kasih, sehat selalu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye. Kopinya enak banget nih. Nih belinya di mana nih? Di Box Coffee. Box Coffee. Oke, by Bayu Simar. Oh ini enak banget. Ya Tops ya. Ada referralnya nih namanya, pakai kode unik Imam Cerot. Terdiskon. Oh ya, makasih buat DJ Sport udah mensponsori kita. Mudah-mudahan jadi closing lagi. Ya gitu aja, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Thank you.